Halo, ketemu lagi setelah pertandingan Inggris lawan Iran. Kita langsung bikin video dan mengejutkan. Dibuka dengan Inggris yang memainkan 4 back. Biasanya mereka pakai 3 back dan biasanya mereka main lebih pragmatis. Tetapi kali ini berbeda. Mungkin ini pentas dunia dan yang dilawan juga bukan negara-negara dari Eropa yang mungkin levelnya lebih tinggi. Lawannya mungkin dari Asia. Iran hari ini bermain lawan Iran. Inggris percaya diri, Inggris tampil menekan, Inggris pakai 4 back, bahkan Harry Maguire main dari menit pertama, bahkan pemain muda umur 19 tahun Jude Bellingham juga main dari menit pertama. Kita lihat langsung dengan sangat jelas apa yang dilakukan Inggris. Mereka coba kuasai bola, mereka menekan dari awal. Akhirnya Iran tidak punya banyak pilihan selain bertahan. Bertahannya Iran pun kacau balau. Iran datang ke pertandingan ini pun kita pertanyakan motivasinya. Saya tadi lihat ketika mereka menyanyikan lagu kebangsaan, mereka tidak menyanyi. Mereka lebih banyak diam. Kalau mereka tidak menyanyi, saya rasa mereka bermain untuk siapa? Mungkin untuk keluarganya, untuk diri sendiri. Tetapi menurut saya ketika kita bermain untuk tim nasional, ketika sebuah tim bermain untuk tim nasional, maka dia akan bermain untuk negara itu, untuk bangsa itu. Jadi saya rasa Iran dengan konflik yang ada saat ini merugikan Iran sedikit. Mungkin mereka sedikit kekurangan dari segi motivasi. Kelihatan tadi tidak banyak duel, tidak banyak fisikal terjadi di pertandingan tadi. Inggris leluasa bermain, bahkan Inggris Harry Kane banyak turun untuk menjemput bola, banyak pergi ke samping. Kalau di dunia kepelatihan itu kita sebut dengan hybrid wingers. Bagaimana posisi kanan, sayap kanan, Raheem Sterling masuk ke dalam, atau Bukayo Saka masuk ke dalam, digantikan dengan Harry Kane yang keluar untuk sedikit membuat bingung pemain Iran. Dan itu terjadi hari ini. Harry Kane tidak cetak gol, tetapi kita lihat berapa kali dia membahayakan, berapa kali dia bikin crossing. Harry Kane loh yang biasa jadi target. Ya, klasik number 9 biasanya itu main di area sepertiga lapangan, itu tepat di tengah untuk jadi target, untuk jadi referensi, tapi dia tidak. Dia sangat bebas. Dia tukar posisi dengan Bukayo Saka, dengan Raheem Sterling. Nah, bahkan Sterling golnya tadi gol striker itu. Ya. Dan Bukayo Saka juga akhirnya mencetak gol di babak kedua, juga menambahkan 2 gol bahkan dia cetak, itu luar biasa banget. Dan Bellingham juga akhirnya mencetak gol, umpan dari Luke Shaw. Dan hari ini permainan bagus dari seorang Harry Maguire. Kita tahu berbeda banget ketika dia main di klub, ketika dia main di tim nasional Inggris, bermain sangat berbeda. Hari ini perannya pun saya agak khawatir ketika pakai 4 back, ternyata masih aman-aman aja. Tetapi tadi golnya Iran pun menurut saya tidak lepas dari kesalahannya seorang Harry Maguire, terlambat untuk menutup Mehdi Taremi. Sayang tidak clean sheet, tetapi oke lah. Walaupun banyak orang yang bilang bahwa cuma lawan Iran gampang, tetapi jangan lupa ini adalah Piala Dunia, pertandingannya cuma sedikit. Ketika satu pertandingan bisa dimenangkan, maka itu akan melahirkan apa? Kepercayaan diri, membangkitkan kepercayaan diri. Pelatih jadi semakin pede, pemain pede. Jadi menyongsong pertandingan berikutnya itu lebih optimis daripada mengawalinya dengan kekalahan. Akhirnya pusing, akhirnya jadi beban, kepikiran, tekanan publik, tekanan media. Tetapi sekarang kita lihat, Inggris bermain lepas. Tidak seperti Inggris sebelum-sebelumnya. Tahun 2002 saya masih ingat banget, Inggris datang ke Jepang dan Korea dengan pemain-pemain bintang. Akhirnya banyak sekali tekanan. 2006 sama, Lampard, Gerrard, Beckham. Mau main di mana? Ya. Pelatih pun sampai bingung mau dipasang seperti apa, formasi apa, karena terlalu banyak pemain bintang. Akhirnya mau dimasukin semuanya susah. Sekarang kita lihat Inggris, strikernya pun main di Spurs, ya, bukan tim yang begitu besar karena belum dapat piala yang begitu bergengsi beberapa tahun terakhir. Dan ada Arsenal di situ, Bukayo Saka, dan Chelsea, Manchester United. Akhirnya kita lihat juara Liga Inggris pun pemainnya cadangan 2 ya, yang satu main Stones, si Phil Foden dan Jack Grealish masuk babak kedua. Jadi saya lihat tim nasional Inggris saat ini sangat kompak, bermain sebagai tim, tidak ada bintang, tidak ada hierarki yang bagaimana banget. Sekarang tinggal bagaimana menyongsong 2 pertandingan terakhir. Dan di Piala Dunia kali ini juga menarik karena ada 26 pemain yang bisa dibawa dan 5 pergantian pemain. Jadi pemain banyak bisa dicoba. Saya rasa tadi di babak kedua dia ngasih kesempatan untuk pemain-pemain seperti Grealish, Foden, terus striker juga masuk tadi yang ngasih assist ke Grealish, akhirnya skor menjadi 6-1. Dan saya rasa ini awalan yang baik untuk timnas Inggris. Banyak yang bilang memang Inggris akan juara Piala Dunia kalau lawannya Iran terus. Ya, saya rasa itu orang-orang yang iri dengan tim nasional Inggris, karena memang faktanya berbicara 2018 Inggris semifinal, 2020 Euro Inggris finalis, dan saya rasa mungkin ini adalah Piala Dunia
Inggris besar sekali kemungkinan untuk mereka menjadi juara, atau malah mengacaukan prediksi-prediksi orang yang banyak berpikir bahwa Argentina akan bermain lawan Brazil di final. Kita tunggu Inggris apakah akan menambah bintang aja 2 atau tidak. Oke, daripada gue dibilang pilih kasih karena bahasanya cuma Inggris, kita sedikit masuk ke Iran ya. Tim nasional Iran, Carlos Queiroz, 4 edisi Piala Dunia terakhir, Carlos Queiroz yang bawa Iran ke Piala Dunia, dan hari ini sebenarnya bukan dia yang bawa Iran ke Piala Dunia, tetapi pelatih sebelumnya. Cuman pelatih sebelumnya akhirnya dipecat karena ada perselisihan dengan federasi, dengan pemerintah juga. Jadi akhirnya yang masuk Carlos Queiroz. Karena sebelumnya Carlos Queiroz sedang di Kolombia, dia ngebantu Kolombia di fase kualifikasi juga, tapi akhirnya gagal. Nah, ini sedikit menarik bahwa ini membuktikan bahwa Iran kembali mempercayai pelatih sebelumnya yang di Piala Dunia tidak terlalu memberikan hasil yang positif, tapi di kualifikasi bisa lolos, udah lumayan. Dan sayangnya dengan persiapan yang minim, terus juga dengan konflik yang ada di negara saat ini, kita lihat tim nasional Iran tidak nyanyi lagu kebangsaan. Terus di stadion-stadion juga tadi ada beberapa foto-foto orang Iran yang sambil protes di stadion juga untuk menyuarakan suara mereka. Sangat disayangkan ya ketika satu negara itu tidak bersatu ketika ada event besar seperti Piala Dunia. Sangat disayangkan, semestinya ini bisa jadi ajang untuk tenang dulu, kita fokus dulu di Piala Dunia, kita bangkitkan lagi nasionalisme, karena memang sepak bola kan apa sih, olahraga yang menyatukan. Jadi semestinya Iran harus lebih bersatu, tidak ada konflik. Dan kita tahu salah satu pemain terbaik mereka main di Bayer Leverkusen, sebelumnya di Zenit Saint Petersburg, Sardar Azmoun, sempat tidak boleh dipanggil, sempat pensiun dini, sempat menuai kritikan keras, akhirnya dipanggil, akhirnya tadi malam juga main babak kedua. Saya rasa itu sedikit mempengaruhi juga, karena tidak semua orang bisa main di Liga Jerman, tidak semua orang bisa main di Liga Rusia, dan pengalaman yang didapat oleh Sardar Azmoun saya rasa bisa memberikan nilai plus buat tim nasional Iran. Semestinya dia bisa main dari babak pertama, mestinya dia tidak perlu dipermasalahkan di pemerintahnya. Dan tadi pemain yang cukup kerja keras dari awal ya, kita tahu ada Mehdi Taremi bermain di Porto ketika lawan Juventus. Aduh, nyesek banget. Mehdi Taremi yang golin, pressing di atas, akhirnya dia cetak gol. Dan tadi golnya cukup bagus, umpannya sih bagus, tetapi pergerakannya dia dengan ngelewatin Harry Maguire itu juga patut kita acungi jempol. Dan itu ketika skor sudah kalau nggak salah 4-0, 5-0. Dan sayang juga kiper dari Iran harus lebih cepat keluar karena ada benturan dengan rekan setim. Tetapi menurut saya siapapun kiper Iran hari ini mungkin tidak akan berubah jalan pertandingan begitu besar. Saya rasa Inggris akan tetap unggul karena mereka bisa menguasai jalannya pertandingan. Second ball mereka menang, counter attack juga mereka bisa antisipasi. Tetapi Iran tadi sedikit ngasih celah untuk bagaimana sih cara ngelawan timnas Inggris yang confidence, yang main tinggi. Tadi ada 2-3 momen saya lihat ada counter attack dari Iran yang cukup berhasil masuk sampai ke wilayah Inggris, walaupun belum maksimal. Tapi kalau yang lakuin counter itu Prancis ya, bukan Argentina, Prancis saja dengan Mbappe atau Ousmane Dembele, saya rasa bisa fatal untuk timnas Inggris. Jadi Inggris hati-hati, penggunaan formasi 4 back-nya masih rawan. Mungkin bisa balik lagi ketiga kalau lawan tim yang mungkin lebih seimbang. Tetapi good job Three Lions hari ini. Selamat nikmati kemenangannya, dan siapa tahu setelah ini bisa menang terus dan bisa lolos ketemu peringkat 2 dari grup A, mungkin Ekuador. Terima kasih yang udah nonton. Itu singkat aja kita bikin. Jangan lupa komen di bawah, like juga, dan kasih saran supaya apa yang harus kita buat, apa yang harus kita bahas. Dan jangan lupa setelah ini ada pertandingan Belanda melawan Senegal. Kita akan bikin videonya tapi besok. Oke?